Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndriyorejo Gresik untuk mengajak diri kami, keluarga besar kami dan umat Islam untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berdoa, istighfar, taubat dan bersedekah yang disingkat dengan SDITS. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat, ampunan dan berkahnya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kewajiban tobat dan keutamaannya, urgensi tobat. Tobat dari dosa yang dilakukan oleh seseorang merupakan kewajiban agama yang harus dikerjakan. Hal ini diperintahkan oleh Al-Quran dan dianjurkan oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Di samping itu, seluruh ulama pun menyatakan kewajiban taubat, baik ulama dohir, batin, fikih, dan tasawuf. Bahkan Sahal ibnu Abdullah berkata, siapa yang berpendapat bahwa tobat itu tidak wajib, maka ia adalah orang yang kufur. Dan siapa yang ridho dengan pendapatnya bahwa tobat itu tidak wajib, maka ia adalah orang yang kufur. Tidak ada sesuatu pun yang lebih wajib bagi seseorang manusia daripada taubat. Tidak ada siksaan yang lebih keras daripada kehilangan pengetahuan tentang taubat. Sungguh manusia benar-benar tidak tahu tentang taubat. Jenengan lihat di surat ke-7 ayat 23 dan juga di surat ke-7 ayatnya 56 sampai 96. Mudah-mudahan dengan bersyukur dan senantiasa berdoa di dalam langkah-langkah kita, rajin beristighfar dan bertaubat, serta bersedekah, mudah-mudahan Allah turunkan barokah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dari langit, dan bumi kita menjadi barokah. Dengan adanya barokah itu, maka akan bertambah kebaikan-kebaikan kita, Islam kita, iman kita, ihsan kita, segala yang baik akan bertambah dan segala yang buruk akan sirna. Tobat dalam Al-Quran, dalam beberapa ayatnya, Al-Quran menaruh perhatian yang sangat besar mengenai persoalan taubat. Baik dalam surat yang diturunkan di Makkah maupun yang diturunkan di Madinah. Hal ini akan kita lihat dalam pembahasan selanjutnya. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat At-Taubah.
Surat ke-9 ayat 1 sampai ayat 129. Mari kita baca, mari kita hafal, mari kita fahami, dan kita laksanakan dan dakwahkan agar dengan taubat kita bisa bermartabat. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha, wahai orang-orang yang beriman. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Surat At-Tahrim ayat 8. Luar biasa, orang-orang yang senantiasa bersyukur, orang-orang yang senantiasa berdoa, yang senantiasa beristighfar dan bertaubat dan bersedekah, mereka akan mendapatkan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari lesannya bercahaya, dari hatinya bercahaya, dari kanan kirinya bercahaya, depan belakang bercahaya, atas bawah bercahaya, dan bahkan jiwa dan raganya akan diberikan cahaya oleh Allah sehingga dia senantiasa berada di jalan yang benar. Surat An-Nur, surat ke-24, ayatnya 35 sampai 38. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini merupakan panggilan terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukmin dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya atau nasuha, taubat yang ikhlas dan jujur. Perintah Allah dalam Al-Quran bersifat wajib selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib tersebut. Hal itu dimaksudkan agar mereka bisa berharap mendapatkan dua balasan utama yang senantiasa diusahakan oleh setiap mukmin, yaitu penghapusan dosa dan masuk ke dalam surga. Setiap mukmin sangat butuh pada dua hal. Pertama, yaitu agar kesalahan-kesalahan mereka dihapuskan dan dosa mereka diampuni. Memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang kosong dari kesalahan dan dosa. Dalam diri manusia terdapat dua unsur yang berbeda, yaitu unsur air mani yang bersifat ardi atau bumi dan unsur ruhi atau spiritual yang bersifat samawi atau langit. Yang pertama dapat menyeret pada tingkatan paling rendah, sedangkan yang kedua dapat mencabutnya untuk naik ke tingkatan paling tinggi. Yang pertama bisa mengubah manusia menjadi binatang atau lebih sesat daripadanya, sedangkan yang kedua dapat menaikkan pada derajat malaikat atau lebih mulia daripada itu.
Nanti panjenengan lihat di surat Al-A'raf mulai dari ayat 172 sampai 179. Itu adalah ruh kita, janji-janji ruh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan solusinya ada di surat ke-7 tadi, ayatnya 180 dan 181. Oleh karenanya setiap manusia pasti bisa berbuat kesalahan dan melakukan dosa. Ia benar-benar perlu melakukan tobat nasuha untuk menghapuskan dosa yang telah diperbuatnya. Kedua, masuk ke dalam surga. Lalu siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Sungguh sesuatu yang paling membuat manusia menjadi sibuk adalah tempat kembalinya yang abadi. Hal ini merupakan pertanyaan pertama yang sering muncul dalam benak manusia. Apakah dirinya akan selamat atau binasa di hari kiamat? Apakah ia akan beruntung dan bergembira atau justru sengsara dan celaka? Lihat di surat As-Sam ayat 8-10, ada yang namanya fujur, ada yang namanya takwa. Oleh karena itu marilah dengan kita bersyukur, senantiasa berdoa, beristighfar, bertaubat dan bersedekah, mudah-mudahan kita mendekat pada takwa dan hal yang fujur, hal yang rofas, fusuk, jidal, sirna dari kita. Semoga kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan akan lari dari kita apabila kita senantiasa beriman dan takwa dan menjadi orang yang ikhlas dan orang yang mukhlis. Surat kedua ayat 207 sampai 208 dan juga di surat ke-6 ayat 82. Kemenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan hanya akan didapatkan di surga, sedangkan kebinasaan, kerugian, dan kesengsaraan hanya akan dirasakan di neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Surat Ali Imran ayat 185. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.